Hi friends, it's Kartika from Juicy Project. Japanese pancakes adalah pancake yang sangat fluffy dan lembut meskipun tanpa pengembang atau baking powder. Pancake yang terbuat dari adonan souffle ini ternyata sangat mudah loh bikinnya. Pertama-tama siapkan 2 butir telur dan pisahkan bagian kuning dan putihnya. Aduk kuning telur secara terpisah agar tidak menggumpal. Setelah itu masukkan 2 sendok makan susu cair. Nah, karena saya tidak punya susu cair, saya menggunakan 2 sendok makan air ditambah 1 sendok makan susu bubuk. Kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Tambahkan sejumput kecil garam, vanilla powder, dan 4 sendok makan tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu yang biasa kita pakai untuk membuat cake. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah didapat tekstur seperti ini, kita sisihkan untuk sementara. Sementara itu di wadah yang lain, kita mixer 2 putih telur sampai berbusa. Setelah berbusa, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir secara bertahap. 1 sendok makan dulu, kemudian kita mixer dulu, lalu 1 sendok makan lagi. Setelah berjejak berwarna putih mengkilap dan ujungnya kaku, berarti sudah jadi. Ini namanya adonan meringue. Masukkan adonan meringue sedikit terlebih dahulu ke dalam adonan kuning telur. Tujuannya adalah agar kedua adonan yang teksturnya berbeda tidak kaget ketika dijadikan satu. Setelah itu, barulah masukkan seluruh adonan meringue ke dalam adonan kuning telur tadi. Gunakan teknik aduk lipat atau aduk balik atau fold in ketika mengaduk kedua adonan tersebut. Ini bisa dilakukan menggunakan spatula atau whisk seperti saya. Teknik ini dipakai agar gelembung udara yang terperangkap di dalam meringue tidak keluar. Agar lebih mudah, saya memasukkan adonan ke dalam piping bag. Jika kalian tidak punya piping bag, boleh menggunakan plastik biasa. Atau jika kalian tidak punya, boleh disendok langsung ke atas penggorengan nanti ya. Siapkan wajan atau penggorengan dan panaskan dengan api kecil. Olesi tipis-tipis menggunakan butter atau minyak atau margarin sebelum menuang adonan. Saya menuangnya menjadi lingkaran seperti ini. Saya menambahkan 1 sendok air ke samping adonan tersebut agar tidak gosong ketika dipanggang. Tapi ini optional ya, jika kalian yakin tidak akan gosong, bagian airnya di skip tidak apa. Oh iya, memasak souffle pancake harus ditutup ya. Soalnya kalau tidak ditutup, biasanya bagian sampingnya agak kurang matang. Saya membutuhkan waktu 3-4 menit untuk mematangkan masing-masing sisinya.
Souffle pancakes paling cocok dimakan ketika masih panas. Kalau sudah dingin, biasanya dia akan kempes, meskipun masih tetap empuk sih. Saya kebetulan memakainya dengan madu, tapi kalian boleh menyajikannya dengan sirup maple, atau saus coklat, atau juga gula halus. Souffle pancake ini teksturnya empuk selembut kapas, rasanya seperti makan bantal. Seperti biasa, resep lengkapnya ada di description box. Don't forget to subscribe and I will see you in the next video. Thank you for watching. Bye!